Tarik nafas dalam-dalam dan dengarkan baik-baik. Selama ini kau telah menerima janji palsu, kenyamanan, rutinitas, dan kepastian yang ditawarkan dunia adalah penjara. Kau merasa terjebak, hampa, lelah. Kau mencari jawaban di lini masa, di hiburan, di setiap sudut hidupmu. Tetapi bisikan di tulang sumsummu tak pernah hilang. Ada yang salah jika aku katakan padamu bahwa kehidupanmu saat ini, pekerjaanmu, ketakutanmu, bahkan identitas yang kau kenal hanyalah program yang dirancang untuk menahanmu. Apakah kau akan percaya? Hari ini kita akan merobek tabir ilusi terbesar di zaman kita. Kita akan menggunakan The Matrix bukan sebagai film, tetapi sebagai kitab suci untuk menunjukkanmu kode-kode yang membelenggu pikiranmu. Kita akan menemukan pil merah yang tersembunyi di balik setiap keputusan krusialmu. Karena inilah kebenaran yang tidak bisa kau tunda lagi. Kau lebih besar dari matriksmu. Kau lebih besar dari program yang menahanmu. Jika kau merasa panggilan jiwa, jika kegelisahan itu sudah tak tertahankan, maka hanya ada satu kata yang tersisa untukmu. Bangun sekarang. The Matrix, kitab spiritual zaman digital. Bangun dari ilusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Shalom Kristus, Namo Buddhaya, dan salam keberagaman bagi seluruh insan yang merindu kebenaran. Saudaraku sejiwa dalam denyar semesta yang tak terbatas, segala puji syukur kehadirat Sang Maha Pencipta. Peluk kasih-Nya yang membentang tanpa batas, menuntun kita pada detik ini, pada kebersamaan di kanal Denyar Semesta. Hari ini, izinkan saya menemani Anda dalam sebuah perjalanan yang lebih dari sekedar menonton film. Kita akan merobek selubung ilusi, menyelami kedalaman makna, dan menemukan diri kita yang sejati dalam refleksi legendaris. Video kita kali ini bukan sekedar tentang teknologi canggih atau pertarungan epik. Ia adalah sebuah kitab spiritual zaman digital, sebuah peta menuju kebangkitan dari kungkungan ilusi yang membelenggu kesadaran kita. Bagian 1. The Glitch, gema jiwa yang terpanggil. Pernahkah kau merasa ada sesuatu yang janggal? Sesuatu yang tak bisa kau tunjuk dengan jari, namun getarannya meresap hingga ke tulang sumsummu. Kau terperangkap dalam pusaran rutinitas, menatap layar yang memantulkan kehampaan, atau terbangun di dini hari dengan pertanyaan yang tak terucap, menggantung di udara. Apakah ini semua yang ada? Bagi sebagian besar dari kita, perasaan resah ini adalah tamu yang tak diinginkan. Kita tepis jauh-jauh, tenggelamkan dalam hiruk-pikuk kesibukan, hiburan semu, atau guliran tak berujung di lini masa media sosial. Kita membangun tembok kedap suara di sekitar jiwa kita agar tak terdengar bisikan keraguan. Namun, bagi segelintir jiwa yang terpilih, kegelisahan itu bukanlah gangguan. Ia adalah panggilan, sebuah getaran ilahi yang mendesak untuk bangun dari tidur panjang kesadaran yang terlelap. Dan pada tahun 1999, sebuah karya sinema tidak hanya meramalkan lanskap teknologi masa depan, ia menghadirkan sebuah peta spiritual yang paling berani. Sebuah peta yang tersembunyi di balik selubung aksi fiksi ilmiah yang memukau. Hari ini, kita akan menyusuri lorong-lorong tersembunyi dari dunia yang kita kenal sebagai Matrix.
kita akan menemukan bahwa Neo, Morpheus, dan Agent Smith bukanlah sekadar karakter fiksi. Mereka adalah representasi dari arketip dalam diri kita. Dan pil merah yang legendaris itu adalah pilihan mendasar yang kita hadapi dalam setiap denyut kesadaran kita. Bersiaplah, karena malam ini kita tidak akan sekadar menonton sebuah film. Kita akan membaca sebuah kitab suci zaman digital. Bagian 2. Kegelisahan. Panggilan sang jiwa yang tertawan. Semua berawal dari sebuah kegelisahan. Thomas Anderson, sang programmer, menjalani hidup yang terbungkus dalam lapisan-lapisan rutinitas yang hampa makna. Ia adalah metafora sempurna dari fragmen jiwa modern yang terperangkap dalam sistem yang mengekang. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, namun tak mampu mengidentifikasinya. Inilah yang dalam tradisi spiritual sering diartikan sebagai kerinduan akan sumber ilahi atau al-ghurba ilal Allah, sebuah memori samar dari rumah sejati kita yang tertutup oleh debu dunia yang sementara ini. Lalu muncullah sosok pembimbing, Morpheus. Ia bukanlah seorang guru yang akan menyuapi Anda dengan jawaban. Ia adalah seorang mursyid spiritual, seorang pemandu yang tugasnya hanyalah menunjukkan pintu. I can only show you the door, ia berbisik. You're the one who has to walk through it. Dan pintu itu terwujud dalam bentuk sebuah pil. Pil biru adalah simbol kepasrahan, pilihan untuk kembali tertidur dalam kenyamanan ilusi, menerima sepenuhnya narasi yang disajikan oleh indera dan logika kita sebagai satu-satunya realitas yang ada. Ia adalah menolak panggilan jiwa. Namun, ada pil merah. Pil merah adalah dzikir kehidupan, sebuah kesadaran yang takkan pernah bisa kau batalkan. Begitu kau menelannya, tak ada jalan untuk kembali ke ketidaktahuan. Kau akan dipaksa untuk melihat kebenaran yang mungkin terasa menyakitkan, yang mungkin mengguncangkan fondasi duniamu, namun justru itulah satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Dalam kehidupan nyata kita, pil merah itu hadir dalam setiap momen keputusan krusial. Saat kau memilih untuk menatap pantulan dirimu di cermin dan bertanya, siapakah aku yang sesungguhnya di balik semua label, peran, dan ekspektasi ini? Saat kau berani meragukan kebenaran yang selama ini kau telan mentah-mentah. Saat kau memutuskan untuk mendengarkan bisikan hati yang paling dalam, meskipun ia bertentangan dengan logika yang umum. Itulah momen di mana perjalanan spiritualmu yang sebenarnya dimulai. Bagian 3. Pemandu, sang penerang jalan di padang gersang kebenaran. Neo terbangun di dunia nyata, sebuah dunia yang porak-poranda, suram, dan berlumur penderitaan. Namun, ini adalah penderitaan yang otentik, karena hanya dengan berani menerima penderitaan dari kebenaranlah kita dapat melampaui penderitaan ilusi yang jauh lebih mematikan. Morpheus, sang kapten kapal penyelamat, adalah simbol akal universal yang telah tercerahkan. Ia adalah pelita yang menuntun kita melalui kegelapan menuju cahaya pencerahan. Ingatlah adegan menyayat hati di mana Morpheus menunjukkan pada Neo sisa-sisa peradaban manusia yang hancur. "Welcome to the desert of the real," katanya, dengan nada getir namun penuh bijaksana. Ini adalah pengingat yang brutal. Dunia yang kita anggap nyata, dengan semua hukum fisikanya, hierarki sosialnya, kesenangan fana yang ditawarkannya, adalah sebuah konstruksi semata. Ia bagaikan bayangan fata morgana di gurun pasir,
atau api unggun di Gua Plato yang bayangannya kita kira sebagai kenyataan. Tugas Morpheus dan tugas setiap pembimbing sejati adalah membersihkan cermin hati kita, memperhalus permukaannya agar ia dapat memantulkan cahaya kebenaran yang murni tanpa distorsi. Bagian 4. Latihan. Melenturkan batas realitas dengan kesadaran. Di dalam dojo virtual, Neo diajari aturan pertama yang paling fundamental. There are no rules. Aturan hanyalah ciptaan dalam matriks, dalam alam ilusi yang terstruktur. Di luar sana, di alam kesadaran murni, yang berlaku adalah hukum universal, hukum keberadaan, hukum kesadaran. Namun pelajaran paling mendalam tidak datang dari Morpheus yang perkasa, melainkan dari seorang bocah kurus yang dengan mudahnya membengkokkan sendok hanya dengan tatapan matanya. "This is what I'm trying to tell you," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth." "What truth?" tanya Neo. Sang bocah menunjuk kepalanya sendiri. "There is no spoon." Ini adalah momen pencerahan mini, sebuah kilatan kesadaran yang mengguncangkan. The spoon does not bend. It is only yourself that bends. Inilah inti dari segala ajaran spiritual yang pernah ada. Realitas eksternal adalah refleksi sempurna dari kondisi internal kita. Dunia tidak perlu kau ubah. Kesadaranmu lah yang harus kau latih, kau murnikan, kau luaskan. Ketika kau benar-benar menyadari bahwa tidak ada sendok, bahwa tidak ada dunia yang sepenuhnya independen dari pengamat, maka kau mulai menyentuh hakikat keberadaan. Inilah makna terdalam dari ungkapan sakral seperti la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah semata, sang sumber segala sesuatu. Ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dan kembali kepada kesadaran tunggal. Bagian 5. Musuh. Program yang dinamakan ego, sang penjaga ilusi. Namun, setiap kali kesadaran seseorang mulai bangkit, setiap kali ia berusaha melampaui kungkungan sistem, akan ada penjaga yang berusaha mempertahankan tatanan ilusi. Namanya Agent Smith. Smith bukanlah monster yang datang dari luar dirimu. Ia adalah sebuah program yang tertanam kuat dalam sistem kesadaran kolektif kita. Dan program itu terinstal dalam diri kita semua. Namanya adalah ego. Dengarkan kata-katanya yang dingin dan menghakimi. Human beings are a disease, a cancer of this planet. Itulah suara ego yang senantiasa memecah belah, yang menciptakan dualitas aku versus mereka, yang melihat segala sesuatu sebagai ancaman atau objek. Smith adalah perwujudan dari nafsul lawamah, ego yang terus-menerus mencela, yang membuat kita merasa tidak pernah cukup baik, yang berbisik, kamu tidak akan bisa, setiap kali kita berani melompat ke gedung berikutnya dalam kehidupan kita. Pertarungan Neo melawan Agent Smith adalah simbol dari jihad akbar, perang suci melawan musuh terbesar dalam diri kita sendiri. Dan seperti Neo yang harus menghadapi Agent Smith sendirian di stasiun kereta yang kosong, kita pun harus berani masuk ke medan pertempuran batin ini sendirian. Bagian 6. Kebangkitan. Mati sebelum mati. Lahir kembali dalam kesadaran. Dan inilah klimaks spiritual dari segala narasi ini,
Neo ditembak. Ia jatuh, ia mati. Thomas Anderson, sang programmer, sang budak sistem, telah tiada. Jiwanya telah mencapai titik nadir. Namun, di ambang kematian, muncullah Trinity yang membisikkan keyakinannya yang tak tergoyahkan. The oracle told me, I would fall in love with a man, the one. Ini bukan sekedar pengakuan cinta romantis dalam pengertian duniawi. Ini adalah cinta sejati, vibrasi murni yang menjadi jembatan transenden antara kematian dan kebangkitan. Dan Neo bangkit. Ia bangkit bukan lagi sebagai Thomas Anderson, si manusia programmer yang terbebani. Ia bangkit sebagai The One, sebagai insan kamil, manusia utuh yang telah menyadari hakikat dirinya yang sebenarnya. Ini adalah manifestasi dari konsep agung dalam tasawuf, fana fillah, peleburan diri dalam ilahi, dan baka billah, kehidupan kekal dalam kesadaran ilahi. Mati dari identitas palsu yang sempit, fana, untuk hidup dalam kesadaran murni yang tak terbatas, baka. Kini, ia mampu melihat kode-kode tersembunyi di balik segala sesuatu. Ia telah mencapai musyahadah, menyaksikan realitas di balik realitas yang tampak. Agent Smith, sang penjaga ilusi, tak lagi menjadi ancaman yang menakutkan, karena Neo kini memahami bahwa Smith hanyalah sebuah program dalam sistem yang jauh lebih besar, sebuah gelombang dalam samudra kesadaran. Penutup. Keluarlah dari matriksmu. Bangunlah, wahai jiwa yang kekal. Jadi, apa makna fundamental dari semua ini bagi kita di sini, di waktu ini? The Matrix tidak mengajak kita untuk lari dari dunia nyata. Ia mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita terhadapnya, untuk mengubah hubungan kita dengannya. Dunia ini adalah sebuah jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi, bukan tujuan akhir itu sendiri. Ungkapan "there is no spoon" bukanlah ajakan untuk menyangkal keberadaan benda fisik, melainkan pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk sendok itu sendiri, adalah manifestasi dari kesadaran tunggal yang sama. Pil merah itu tersedia untukmu, di sini, saat ini. Ia hadir dalam setiap keputusanmu untuk bertanya, siapa aku sesungguhnya? Ia hadir dalam keberanianmu untuk menantang narasi yang telah diajarkan padamu sejak kecil. Ia berdenyut dalam kegelisahan yang kau rasakan saat mendengar rangkaian kata ini. The Matrix ada di sekelilingmu. Ia tersembunyi dalam berita yang kau konsumsi, dalam ekspektasi sosial yang tanpa sadar kau ikuti, dalam suara-suara di benakmu yang berbisik, ini memang harus begini. Tidak ada cara lain. Tetapi seperti kata Morpheus yang bijaksana itu, remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Saya hanya menawarkan kebenaran, tak lebih dari itu. Kebenaran paling mendasar adalah ini, kau bukanlah sekadar program yang berjalan dalam sebuah sistem tak berdaya. Kau adalah sang sadar itu sendiri yang saat ini sedang bermimpi, seolah-olah Anda berada di dalam sebuah sistem. Kini, saatnya untuk bangun. Jika video ini menyentuh relung jiwamu, jika engkau merasa panggilan untuk terbangun semakin kuat, jangan ragu untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap pencerahan yang Denyar Semesta bagikan. Berikan jempolmu sebagai tanda resonansi, dan bagikan video ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin juga sedang mencari jalan keluar dari matriks mereka. Mari kita bangun kesadaran kolektif ini bersama. Ya Tuhan semesta, sumber segala cahaya dan kebenaran, tuntunlah kami untuk senantiasa peka terhadap panggilan-Mu. Berilah kami keberanian untuk menelan pil merah kesadaran, menyingkap tabir ilusi, dan menemukan hakikat diri kami yang sejati.
Kuatkan kami dalam perjalanan spiritual ini. Bebaskan kami dari belenggu ego. Dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa berserah pada kehendak-Mu yang maha indah. Terima kasih telah bersama saya dalam Denyar Semesta. Ingatlah, Engkau lebih besar dari matriksmu. Teruslah bergerak menuju cahaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Rahayu.